Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Puspita Rahayu dan Salma Yuanisa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produk, service, and brand building customer value. Apa itu produk, service, and brand? Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian produk, service, and brand. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dengan kata lain, tanpa adanya produk, maka proses jual beli tidak akan terjadi. Contoh dari produk yaitu motor Beat adalah produk dari Honda, lalu MacBook adalah produk dari Apple, dan mie sedap adalah produk dari Wings Food. Yang kedua, service atau jasa adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. Contoh dari jasa yaitu jasa transportasi seperti KRL, MRT, dan Transjakarta. Contoh lainnya yaitu jasa pariwisata seperti hotel. Lalu brand atau merek adalah suatu nama, kata, simbol, tanda, atau desain atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Dalam pemasaran, merek dapat membuat konsumen mengingat suatu produk. Contoh dari merek yaitu Pepsodent yang merupakan merek dari produk pasta gigi yang cukup terkenal. Selanjutnya, pembahas tingkatan produk dan jasa. Di antaranya tingkat produk dan jasa ada core product, actual product, dan augment product yang masing-masing memiliki value. Di antaranya core value berisikan inti nilai atau manfaat yang dicari konsumen. Lalu actual product memiliki value seperti pengembangan fitur produk, desain, kualitas, dan atribut lainnya. Selanjutnya ada augment product yang memiliki value untuk menawarkan manfaat konsumen tambahan. Berikutnya adalah klasifikasi produk dan jasa, di mana jika berdasarkan tipe konsumen yang menggunakan, maka produk dan jasa dibagi menjadi produk konsumen dan produk industri. Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam klasifikasi produk dan jasa. Yang pertama yaitu produk konsumen, yaitu produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Lalu yang kedua, ada produk kebutuhan sehari-hari, yaitu produk dan jasa konsumen yang biasanya sering dan segera dibeli pelanggan dengan usaha pembandingan dan pembelian minimum. Yang ketiga ada produk belanja, yaitu produk dan jasa konsumen yang lebih jarang dibeli dan pelanggan membandingkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya produk secara cermat. Yang keempat, ada produk khusus, yaitu produk dan jasa konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek di mana sekelompok pembeli signifikan bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Yang kelima, ada produk yang tak dicari, yaitu produk konsumen yang mungkin tak dikenal konsumen atau produk yang mungkin dikenal konsumen tetapi biasanya konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Yang keenam, ada produk industri, yaitu produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Bagian selanjutnya yaitu keputusan produk dan jasa. Pemasar membuat keputusan produk dan jasa pada tingkatan-tingkatan, yaitu pada tingkat pertama ada keputusan individual, tingkat kedua yaitu keputusan lini produk, dan tingkat ketiga adalah keputusan bauran produk. Di dalam tingkat pertama atau di dalam keputusan produk individual yang pertama, ada atribut produk dan jasa yang termasuk dalam atribut produk dan jasa yaitu kualitas produk,
fitur produk, serta gaya dan desain produk. Lalu setelah atribut ada branding atau penetapan merek. Merek harus ditetapkan karena merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi dari semua itu yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual dari produk atau jasa tersebut kepada konsumen. Setelah atribut dan branding, selanjutnya adalah packaging atau kemasan. Kemasan pada dasarnya memiliki fungsi utama yaitu menyimpan dan melindungi produk. Namun, saat ini ada banyak faktor yang membuat kemasan menjadi sarana pemasaran penting. Salah satunya karena dengan tampilan kemasan yang kreatif dan menarik, itu dapat menjadi poin plus agar pelanggan memilih produk tersebut dibandingkan produk lain walaupun itu adalah produk yang sejenis. Selanjutnya ada labeling atau pelabelan. Label merupakan fungsi label mempunyai beberapa fungsi, yaitu label menunjukkan produk atau merek. Label juga bisa menggambarkan beberapa hal tentang produk, siapa yang membuatnya, di mana produk dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungan dalam produk, cara pemakaiannya, dan bagaimana menggunakan produk itu dengan aman. Lalu, label juga bisa membantu mempromosikan produk dan mendukung positioning dari produk tersebut. Dan terakhir, yang termasuk dalam keputusan individual adalah product support service atau pelayanan pendukung produk. Pelayanan pendukung produk adalah elemen dari dalam strategi produk, di mana penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung yang bisa menjadi bagian kecil dan bagian besar dari keseluruhan penawaran. Misalnya seperti mensurvei pelanggan secara berkala untuk meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, dari keputusan produk dan jasa tingkat kedua yaitu keputusan lini produk. Lini produk atau produk line adalah kelompok produk yang berhubungan erat karena kelompok penduduk tersebut berfungsi dengan cara yang sama, dijual kepada pelanggan yang sama, dipasarkan melalui tipe gerai yang sama, atau mempunyai kisaran harga yang sama. Contohnya seperti Adidas yang memproduksi beberapa lini sepatu dan pakaian olahraga dengan dipasarkan melalui tipe gerai yang sama dan mempunyai kisaran harga yang sama. Berikutnya di tingkat ketiga dalam keputusan produk dan jasa yaitu keputusan bauran produk. Keputusan bauran produk yaitu bauran produk atau portofolio produk terdiri dari semua lini produk dan barang yang dijual oleh penjual tertentu. Contohnya, Unilever yang mempunyai produk perawatan tubuh, produk perawatan gigi, dan produk perawatan rambut, di mana masing-masing lini dan sublini mempunyai banyak barang individual. Jika disatukan, bauran produk Unilever meliputi ratusan produk. Berikutnya membahas mengenai sifat dan karakteristik jasa. Perusahaan harus mempertimbangkan 4 karakteristik khusus jasa ketika merancang program pemasaran, yaitu tak berwujud, tak terpisahkan, variabilitas, dan dapat musnah. Yang pertama, jasa tak berwujud, yang berarti bahwa jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibaui sebelum jasa itu dibeli. Contohnya, seseorang yang ingin memotong rambut di salon tidak akan tahu hasil potongannya bagaimana sebelum ia selesai memotong rambut. Lalu, yang kedua, jasa tak terpisahkan, yang berarti bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediaan tanpa memperdulikan apakah penyedia jasa itu orang atau mesin. Contohnya, seorang pilot yang merupakan bagian dari jasa transportasi pesawat terbang.
Selanjutnya yang ketiga ada variabilitas jasa, yang berarti bahwa kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan jasa itu dan kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu disediakan. Contohnya Hotel Kempinski mempunyai reputasi sebagai penyedia jasa yang lebih baik dari hotel lain. Tetapi dalam satu Hotel Kempinski di kota tertentu, seorang karyawan bagian pendaftaran mungkin ramah dan sopan, sementara karyawan lain yang berjarak beberapa kaki saja mungkin tidak ramah dan tidak cekatan. Bahkan kualitas pelayanan seorang karyawan Kempinski beragam sesuai energi dan kondisi pikirannya pada saat menghadapi masing-masing pelanggan. Yang terakhir yaitu jasa dapat musnah, yang berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat kemudian. Contohnya, saat masa liburan, jasa penginapan mematok harga tinggi dan harga akan diturunkan saat sedang sepi orang berkunjung. Pembahasan berikutnya yaitu strategi penetapan merek yang terdiri dari ekuitas merek dan membangun merek yang kuat. Pertama, ekuitas merek, di mana merek lebih dari sekadar nama dan lambang. Merek adalah elemen kunci dalam hubungan perusahaan dengan konsumen. Merek mempresentasikan persepsi dan perasaan konsumen atas sebuah produk dan kinerjanya. Semua hal tentang arti produk atau jasa kepada konsumen dalam analisis akhir merek ada dalam pikiran konsumen. Lalu yang kedua yaitu membangun merek yang kuat, di mana nilai nyata dari sebuah merek yang kuat adalah kekuatan untuk menangkap preferensi dalam loyalitas konsumen. Merek mempunyai jumlah kekuatan dan nilai yang sangat beragam di pasar. Selanjutnya membahas keputusan strategi merek utama yang terdiri dari yang pertama, positioning, yang berarti para pemasar harus memposisikan merek mereka dengan jelas dalam pikiran pelanggan sasaran. Lalu setelah positioning ada pemilihan nama merek atau tanpa merek. Jika pemasar menggunakan merek tentu akan lebih menguntungkan, karena akan mudah untuk diingat oleh pelanggan. Berikutnya ada sponsor merek. Produsen mempunyai 4 pilihan sponsor. Yang pertama, produk bisa diluncurkan sebagai merek produsen atau merek nasional. Lalu yang kedua yaitu produsen bisa menjual kepada penjual perantara yang memberikan merek pribadi kepada produk, atau disebut juga merek toko atau merek distributor. Yang ketiga yaitu pemberian lisensi. Jadi, walaupun sebagian besar produsen menciptakan nama merek mereka sendiri, tetapi produsen lain memasarkan merek berlisensi. Dan yang terakhir atau keempat yaitu dua perusahaan dapat menggabungkan kekuatan dan melakukan co-branding atau merek bersama suatu produk. Selanjutnya membahas pengembangan merek. Perusahaan mempunyai 4 pilihan ketika mengembangkan merek. Perusahaan bisa memperkenalkan perluasan lini, perluasan merek, multimerek, atau merek baru. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perluasan lini, yang terjadi ketika perusahaan memperluas nama merek yang sudah ada menjadi bentuk, warna, ukuran, bahan, atau rasa baru dari kategori produk yang ada. Yang kedua, perluasan merek, yaitu memperluas nama merek saat ini menjadi produk baru atau produk modifikasi dalam kategori baru. Yang ketiga, multimerek, yakni menawarkan cara menetapkan fitur dan penampilan lain terhadap motif pembelian yang berbeda. Multimerek juga memungkinkan perusahaan mengisi lebih banyak ruang rak penjual perantara. Yang keempat yaitu merek baru, di mana saat suatu perusahaan mungkin percaya bahwa kekuatan nama merek yang ada melemah dan nama merek baru diperlukan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengelola merek. Dalam mengelola merek, maka yang pertama, perusahaan harus mengelola merek mereka secara cermat.
Pertama, positioning merek harus terus dikomunikasikan kepada konsumen. Lalu yang kedua, merek tidak dibesarkan oleh iklan, tetapi merek dibesarkan oleh pengalaman merek itu sendiri. Yang ketiga, pelanggan mengetahui sebuah merek melalui berbagai kontak dan titik sentuh. Kontak dan titik sentuh ini mencakup iklan dan juga pengalaman pribadi dengan merek, berita dari mulut ke mulut, halaman web perusahaan, dan banyak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga presentasi kami dapat dimengerti dan mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam pembahasan di presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.